Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Salatu wassalamu ala sayyidis sadats wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Baik, kaji kita pagi kini kita lanjutkan halaman 309 balik. Hadis yang ke-745 dalam Bulughul Maram. Tak sebut? Tak ibu? Hadis yang ke-745. Babul ihram wa ma yata'allaqu bihi. Lah, sebut. Baik, pertama tentu kita bersyukur pada Allah. Pagi ini kembali kita bisa lanjutkan pembahasan kita hadis-hadis ahkam. Sebagai rujukan awal kita pakai kitab Bulughul Maram yang syarahnya Subulus Salam. Yang pagi kini insya-Allah kita bahas hadis 745. Ya. Mudah-mudahan tentu semangat kita belajar mencari ilmu, menempuh jalan dalam mencari ilmu tidak kendor dan tidak kurang. Apalagi hadis itu berkaitan dengan hadis-hadis hukum yang tentu ketemu di awak, banyak itu bertemu dalam hal ibadah praktek awak sehari-hari, yang kalau dalam kajian gitu hadis haji dan umrah, tentu ketika kita melakukan ibadah haji dan umrah, salawat dan salam mari kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Lai siap ibu-ibu. Siap orang tua mereka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lai di rumah ke rumah. Ya. Kalau bawa kamari yang mau menunggak kok panuh orang sesurau kan. Kalau sekiko tadi yang mau bawaan kan. Beda panuh ada suka panuh ada cukui kan. Tapi kalau ke rumah kan pelok. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu-ibu ya, kalau sebelum pembahasan kita hadis haji dari sisi keilmuan lah kita bahas. Tentu dengan selesainya pulang ibadah haji ko tentu akan semakin terasa pembahasan kita yang secara berurutan kita bahas kini sampai ibadah haji atau tafsir atau hadis-hadis haji, tentu akan semakin bisa kita menguraikan karena pernah mengalami dan merasakan yang sedang kita bahas itu. Baik Bapak dan Ibu-ibu, hadis yang ke-745. Papan tulisan Dina. Papan. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ma ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa min indil masjid, muttafaqun alaih. Adi bin Umar radhiyallahu anhuma qala ma ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa min indil masjid,
Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, dia berkata, ma'ahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul tidak berihram kecuali dari sisi masjid. Muttafaqun alaih. Rasul tidak berihram kecuali dekat masjid ini. Pada ibu-ibu hadirin berbahagia, jadi kaji awak kini tentang ihramnya Rasul. Itu kaji awak. Di mana Rasul berihram, ba'a carunyo, dan di mana ba'a prakteknya kan. Kita tahu Bapak dan Ibu bahwa rukun, jadi itu otomatis rukun ibadah haji. Ketika awak melakukan ibadah haji, pertama rukunnya itu adalah al-ihram. Ya, ihram. Kalimatnya dari ahrama, yuhrimu ihram. Ya, kata atau asal kata dari kata ihram. Samo yuharam, samo al-muharramat, asal kata itu. Maka itu rukun pertama kalau ibadah haji dan umrah. Jadi kalau awak jadi ibadah umrah wasamu kan, pertamu nan wak karajokan itu adalah ihram. Di mana mulainya? Ada dua namanya. Mulainya dari miqat. Dari miqat. Wak mulai ihram itu dari miqat. Maka jawab dulu, miqat itu ada dua. Ada miqat zamani, ada miqat makani. Itu ya. Wajib kok kalau ikut ndak karajokan, selanjutnya ndak sah. Sampai ke wukuf kalau ibadah haji, sampai nanti tawaf dan sa'i. Kok penting sangat penting wak pahami. Orang nanacok memahami ihram tu pakai baju putih. Nan ihram itu adalah awak berniat melakukan ibadah haji atau ibadah umrah kan. Kalau pai awak nanti di masanya, baru kita ajarkan prakteknya ketika haji dan umrah. Tentu Bapak dan Ibu-ibu, karena nusuknya prosesi ibadah haji itu ditunjukkan oleh Nabi kawa, awak mencontoh kalian. Ya. Jadi awak berniat melakukan ibadah haji itu ada tempatnya, ada waktu memulainya. Ada seorang jamaah dari Jerman bertanya, apakah mulai dari Jerman lah mulai kami berniat dan memakai pakaian ihram? Kalaulah pakaian ihram kami laki-laki itu tubeles.
betul les. Leklah orang nombok ban kan. Nah, do pakaian bajai saketik pun kan. Kalau di Jerman tuh lamonya masuk angin. Sajak dari mana memulai? Atau sajak bilonya memulai? Apakah perjalanan panjang itu yang belum masuk waktu prosesi itu lagi mulai tidak pakai ihram? Atau seringkali orang salah memahami. Nah, hadis yang gua bahas 745 ko menjelaskan dari mana biawak memulai pakaian ihram dan berihram itu. Tuh kajinya badan. Apa makna niqat zamani? Niqat zamani itu adalah bilo waktu baniat melakukan ibadah haji atau umroh kan. Kalau di awak di Indonesia lah kita bahas pembahasan sebelumnya itu memakai pakaian ihram itu dipakai di sejak dari ya lam lam. Kalau dulu orang Jakarta tiba lewat sini. Kini dek pesawat baga isi pertama ya. AKC pramugari kita sudah masuk ya lam lam. Maka silakan memakai pakaian ihram. Silakan berniat untuk melakukan ibadah haji. Karena apa namanya kesulitan orang menukar pakaian di atas pesawat, biasanya sejak di Padang lah pakaian ihram makan. Kan? Kalau nalapai di mana dulu? Oh ibu-ibu enggak. Kalau kaji di mana dulu? Sejak Padang. Oh Madinah dulu. Oh. Kalau awak yang gelombang kedua itu di alam. Berarti nanti ketemu dengan hadis Nabi itu yang Pak Ji yang itu di Bir Ali di Zulhulaifah. Nah di situ. Bagi awak yang gelombang kedua pergi haji langsung di alam. Sebaiknya di pramugari kita sekitar setengah jam lagi sampai di alam. Maka mari kita pergi. Sesuatu Bapak dan Ibu-ibu, dan itu sangat penting karena di agama awak sado karajo, hasil karajo itu diperoleh berdasarkan niat wak masing-masing. Ya kan? Ya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Maka surahnya likulli imri'in ma nawa. Amma ko lafaznya am karena isim mausul. Asajunan wak niatkan sekitu dapat jawab. Jadi seberapa besar kuatnya wak berihram, sebanyak itu dapat jawab. Asikara jawa manawa. Kalau awak misalkan tidak usah ibadah dulu, manggalih misalkan, manawanya. Kalau manggalih awak niatnya untuk dapat pitih banyak-banyak, dia di Allah. Tapi habis singang itu saja sampai itu kan. Ya kan? Kalau orang misalkan ini kalau mulai banyak gambar orang tempel-tempel kan. Itu manawanya dapat ini segitu. Jadi kalau niatnya misalkan untuk itu dari Allah.
Maka sama je ibu-ibu. Kalau ibu-ibu dua-dua di siko ngaji, capek amek ngasuh cucu. Segitu dah baik. Dua-dua je lah ngaji je lah Ustaz. Kalau nak ngaji awak capek nak ngasuh cucu awak. Segitu dah baik. Ya. Ikut badan ibu ya. Ya. Yakin namun aku jamaah tangguh ko cek 2 3 alis ko 10 je kan. Cek 2 3 sampai 10. Aku jamaah tangguh. Baik. Baik. Itu satu jadi dari tampaknya dan dari waktu. Kan itu bapak dan ibu-ibu kok penting di awal pahami bagaimana berpikir. Ya. Kita bahas di situ. Jadi kalau orang yang dari Indonesia gelombang kedua biasanya dia lam-lam, dan dalam fatwa majelis ulama inilah ada apa namanya kok, karena awak dari pesawat tu kesulitan 390 lebih hampir ratus. Kalau serangkit mak bergerak itu kan nama goyang gitu kan. Kalau serangkit bergerak atau separuh lah pak 100 orang kan, karena menukar pakaian di atas pesawat kan sulit tuh, ya kan? Apalagi anggai-gai kan? Apalagi awak nan sekali itu mencoba baru kan, kalau ndak pandai awak tanggang, kalau tangganya batal umrah ini dia terbuka aurat kan. Kalau ndak pandai, jalan ndak bakabiknya kabik pinggang kan. Maka sudah ada fatwa majelis ulama, maka boleh memakainya di Jeddah kan. Dipasti bawa di Jeddah langsung dipakai. Sehingga kemarin ketika mau pahi itu ada yang dia lam-lam karena sejak Padang sudah topless, dan ada yang berihramnya dia di Jeddah kan. Tapi terlepas dari semua itu, bapak dan ibu-ibu, itu penting. Nanti wak maknai sebenarnya orang berihram itu sangat penting kan? Itu sangat penting. Karena awak kasihan ibadah kasih itu ibadah yang secara khusus disebut oleh Allah pakai istita'ah kan. Kalau salat tidak ada pakai istita'ah perintahnya. Karena kalau tidak istita'ah salat lain mati lah. Kenapa tidak ada perintah agama hadis Nabi? Awak salat itu ada batas istita'ah? Enggak ada. Karena kalau lah tidak salat habis lah, mati lah. Makanya orang yang kuat sia tapi tidak salah, apanya yang kurang? Mana tahu malah. Istita'ahnya kan sudah. Berbeda dengan ibadah haji, walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Ada kalimat di ujungnya surat ketiga itu, man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang ada istita'ahnya, ada kemampuannya untuk pergi ke situ. Karena begitu dahsyat dan begitu butuh perjuangan wak kasinan, maka banyak spot tampai-tampai dan disediakan di Allah kawat yang istimewa kan. Ada. Makanya meskipun mungkin kalau umrah waktu orang tidak lama kan, tidak lama kan, barang umrah seminggu, sana 2 hari, 2 hari perjalanan kan, ya 5 hari di Makkah, 6 5 hari Madinah, 5 hari Makkah kan. Tapi kalau dapat Pak Haji, karena Pak Haji pimpinan cabangnya, kalau bisa enggak orang awak umrah tuh yobana umrah. Ini kan umrah banyak jalan-jalan.
Sandak nanti tu kalau ada jamaah awak yang mau, karena sekali awak saraka awak di situ kan, dalam Islam kan 100.000 kan, ya kan? Di saraka awak di situ 100.000 sinan. Makanya kalau ibadah haji puih awak kan, karena 30 hari awak di sinan kan. Mulai meskipun patangko paneh sampai angik sampai 30. Nah, di kota Mekah, di Madinah sampai 37, 38. Manggalaga orangnya. Tuang boleh rendah bisa menyuruh-nyuruh. Tapi yang luar biasa. Kalau nang gaik-gaik dialah ibu. Banyak kan meninggal surang, ini tinggal surang lesinan. Yang pulang itu sakit. Dia yang kecang karang-karang itu kini pulang sini, pulang sini. Pai wak dulu sama, pulang wak sama, itu hebat. Kalau begitu perjuangan berat kan. Maka disediakan dalam spot-spotnya. Ada ketika awak tawaf saja ibu dan bapak, ketika awak sa'i saja, ketika awak minum air zam-zam saja di situ, ketika awak sempat awak menyentuh hajar aswad, mencium hajar aswad, itu saja, itu luar biasa. Apalagi ibadah itu kan. Kalau bisa pai-pai wa umrah itu betul-betul beribadah, anggap 5 hari sampai hari wak kan Masjidil Haram kan, ya kan, sehari raun-raun. Kalau bisa mode itu berasa istimewa ibadah umrah. Onggu ala biti ibu jual mih nan sagantang bando antum karena guno. Ya, karena guno itu nanti di awal hari kepuasa besok atau awal 2024 pai sama-sama awak untuk gunanya untuk awak kan. Bila kata kaja di awak mahakan 100.000 kepiradan waktunya kau tak sudah kan. Saraka awak zinannya 100.000 situ kan. Andoan aja mato banyak-banyak kini supaya sinan besok dicurahkan kan. Karena kan banyak orang situ tidak sempat menangis kan. Pokoknya kecil orang, kecil pembimbing, kalau lun menangis, liye orang menangis, tirunya menangis. Sampai itu. Mangko ada tidak menangis je pak. Ando anai matu banyak-banyak karena tetesan air mata kata Nabi. Yang air mata itu keluar karena takut atas azab Allah. Air mata itu menghapuskan api neraka kalau nanti nasib wak tidak baik. Baik Bapak dan Ibu hadirin berbahagia. Kini kita bahasa disko karena cerita wak tentang ihram ya, ihramnya Rasul. Baik. Jamaah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berihram dalam hadis itu. Mudah-mudahan minggu depan wak pakai proyektor kajian. Allah ya. Minggu depan wak nampaan dima cerita hadis itu. Karena koko cerita wak tentang tampai banyak hajar aswad tu wak bantuannya. Dima letaknya. Ya kan? Nampak dia wak kalau bahas pakai proyektor, kalau lu nado ibu-ibu sedekah untuk beli itu lado pitih yang beli lupa ya itu ini nampak di awak hadis itu Nabi melakukan berihram ya
ad-dukhul fi ahadin nusuk bi a'mali bin niyyah, di berniat awal ketika kamu melakukan ibadah haji atau ibadah umrah. Kalau ibadah haji awak dari Madinah itu sama dengan hadis iko, ya, berihramnya mulai awak berihram min indil masjid, dalam penjelasannya ay masjid Dzul Hulaifah, Musaji Dzul Hulaifah. Bapak dan ibu-ibu hadirin berbahagia, itu yang di mana letaknya Masjid Dzul Hulaifah itu, atau Bapak dan ibu-ibu istimewanya kan? Bagi orang yang berasal dari Madinahnya barangkenya, kalau orang gelombang pertama kan ke Madinah dulu, ya kan? Awak Sumatera Barat, Batangkung, gelombang 1, 2, kloter 1, 2, 3, itu gelombang 1 ke Madinah dulu. Inyo berihram sejak dari Masjid Dzul Hulaifah itu. Kalau orang yang berasal dari Madinah kan. Jadi kalau awak yang pergi haji melalui ke kota Madinah dulu, arba'in dulu, maka ihramnya sama jo yang di hadis iko di Masjid Dzul Hulaifah kan. Itu ikonan dari Madinah. Maka ada yang berpendapat karena iko dicontohkan oleh Rasul, maka yang terbaik itu adalah yang di Dzul Hulaifah kan. Karena Bapak dan Ibu-ibu, mikatnya bagi penduduk Madinah itu mulai dari, atau mikat makaninya, tempat memulai ihram adalah Dzul Hulaifah kan. Jadi kalau nanti awak ke Madinah dulu, maka dari Dzul Hulaifah itulah Musaji, itulah terbayang jadi Musaji itu. Ya, dari situlah Bapak dan Ibu-ibu mulai awak berihram. Ya, kalau orang berumrah, ya tentu ya sebenarnya tidak sesakral haji lah kan. Lagi kalau haji awak dihantui banyak hal kan. Kini daftar tunggu Sumatera Barat itu kan 24 tahun ini. Dan kalau mendaftar sudah pergi haji 10 tahun lo sudah itu kan. Kalau mau pergi kini 2033 kan. Itulah tambah juga ya 10 tahun lah. Sudah 2033 nunggu lu 24 tahun kan. Kalau dia mak beserta ngaji kok lahawi sadonya kok kata. Kalau 30 tahun lah sianan ketahan kok. Kalaupun masih hidup tidak taluk lah kan. Makanya dihantui sakralnya ibadah haji itu, menangisnya orang karena Rasul tidak kata ulang lah kan. Tidak kata ulang lah kan. Kalau itu berbeda dengan umrah, ya karena kesempatan bisa berulang-ulang, tak sesakral itu agaknya. Tapi yang jelas bahwa Dzul Hulaifah adalah tempat Nabi awak memulai berihram. Bagi orang yang dari ahlu Yaman atau Indonesia itu di Yalamlam, itu yang dalam hadis yang lah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Bagi penduduk Najd tampaknya adalah Qarnul Manazil. Bagi orang yang di Madinah Dzul Hulaifah. Bagi orang yang penduduk Syam ya adalah Juhfah. Bagi penduduk Najd adalah Qarnul Manazil.
dan orang ya lam-lam sarah Jawa, bagi orang yang dari Yaman dan sarah Jawa Yaman itu di alam. Itu miqat Bapak dan Ibu-ibu penduduk. Berbeda dengan orang yang Mekah, yanglah jadi penduduk Mekah, maka miqatnya adalah di Mekah itu sendiri kan. Pokoknya orang awak kalau nyopai haji, kalau haji umrah dan ingin lakukan umrah sunat, apa keluarnya dulu? Ya. Painya dulu di charternya taksi kan, painya ke mikot untuk melakukan ibadah umrah balik kan, ya kan? Dan bagi yang kecanduan berulang-ulang, sehingga ada pembimbing haji dan meneh-meneh kan wari sangat panih kan, nyuka 7 je berulang-ulang kan, sekali 2 hari, sekali seminggu, sekali 4 hari, pai je karnul manazil kan, untuk pai mambiak mikat kan, balik kan, kalau mau ulang tu balik kan. Yang bona ibadah ni ibadah sunat beberapa kali, dan kalaupun melakukan sudah salat syuruk mesti haram, tawaf selesai, ya kan? Tidak bisa lantai 1 lantai 4 bagai kan, pokoknya tawaf kan. Baik Bapak dan Ibu-ibu hadirin berbahagia, karena memang ikut contoh Nabi, nanti awak bahas dalam penjelasan slide nanti. Asin dan wak karajokan ketika awak mulai berihram. Yang sangat penting adalah awak karena memakai pakaian ihram, awak melakukan prosesi ibadah haji, dan awak di situ bersih-bersih sebelum melakukan ibadah haji kan. Mana batu dipotong, mana batu dibersihkan, dan mayang batu disamparonokan. Itu Bapak dan Ibu-ibu, tentu syariat awak semua melakukan ibadah yang lain. Tapi nanjale Zulhulaifah dalam hadis itu adalah miqat yang dicontohkan oleh Nabi awak. Nyodake ke Madinah, alun dake ke Makkah kan. Makanya yang banyak orang itu kan kalau mikatlah di Makkah, keluarnya itu hanya kan kamun manas. Sementara ketika ke Zulhulaifah itu sekitar hampir balik kilo dari Madinah kan. Sementara Madinah dan Makkah jaraknya hampir 50 kilo kan. Jadi kalau bayangkan Nabi hijrah, ayo gali kedua waknya, Kalau dalam penjelasan para ahli sirah itu, Nabi kan hijrah tidak pakai sandalnya barangkali, supaya jangan bisa ditebak kakinya di mana, bisa dilacak. Jalan nanya tampu bukan jalan yang biasa ditempuh orang kan. Kalau merimbo, itu pun tengah malam, bajalan berdua saja kan. Hampir 150 kini ya memang tentu jalannya di jalan kan. Mungkin jalan dulu tuh tapi tentu ratusan kilo kan jalannya. Itu yang ditempuh di Nabi kan. Awak saya moto 6 jam, 7 jam kan. Kalau Mekah Madinah ikut Nabi kan, di awak kalau lah siang tu tidak taluk jalan, tidak terompal kan. Di hari dua hari terakhir di Madinah magai tentengan 8 aku di ma kalau tak terompal kan, terompal sualo weh. Tu alaban niat kau tinggal malah di hotel kau. Tuan dia pakai di orang. Dek niat terompa gua tinggal kironyo tinggal Masjid Nabawi kan. Awak sedang sembahyang, sedang salat, sedang subuh baru terompatkan di terompa.
Kilonya orang kapai ke Raudhah, salat aku hampir dekat Raudhah. Ruh, pai le, kum, pai, tak boleh le dah. Lah, dek, apa namanya ko polisi-polisi itu, lah mau siap berjalan ze, itulah jauh, kecan nak lain terompambonya, pilih tutup tak boleh masuk le kan. Tak pasal bagi ayam ke hotel kan. Tuang subuh kan. Kalau siang di sana, kalau siang bakarehi terompanya kan, dalam terompang dulu tu. Kalau siang hari, bayangkan Nabi awak begitu dahsyat. Di Zulhulaifah itu mendekati ke Madinah, 14 kilo lah dari kota Madinah, dan di situ Nabi mulai berihram. Bapak dan ibu-ibu hadirin berbahagia. Itu penjelasan pertama yang Wak jelaskan, bahwa di Masjid Zulhulaifah, di Zulhulaifah yang hariko disebut dengan banyak nama tentang masjid itu, ada juga disebut dengan Bir Ali kan. Ya, Bir Ali. Bir itu sumur Ali bin Abi Thalib. Kenapa dikasih namanya Zulhulaifah itu, atau masjid yang Zulhulaifah itu disebut dengan Bir Ali? Karena salah satu riwayat menjelaskan Ali bin Abi Thalib menggali sumur di Zulhulaifah, masjid Zulhulaifah itu, sehingga disebutlah salah satu namanya adalah sumur yang digali di situ oleh Ali bin Abi Thalib, sehingga namanya Bir Ali atau Abyar Ali kan. Dan banyak lagi, Masjid Syajarah, Masjid Ma'arij dan sebagainya. Penamaan itu menggambarkan bahwa musaji itu memiliki keistimewaan. Ini tidak boleh lewat situ doh. Kalau lewat situ, balik ke belakang balik. Ya. Tapi agak tamuko seketik dah pak. Tapi kalau Joto kan bisa dipaskan kan, bisa dipaskan. Kalau pesawat itu tidak bisa dipaskan. Kalau Joto bisa dipaskan, dan apa namanya, di masjid itulah dimulai bapak dan ibu-ibu. Nabi awak dulu melakukan ibadah, mulai memasangkan niatnya. Bapak dan ibu-ibu, karena 6:30, pelajaran saja di awak ketika awak berpakaian ihram kan. Karena awak putih-putih pakaiannya, dan pakaian yang awak pakai itu syariat bapak dan ibu-ibu. Bagi laki-laki yang tidak berjahit sama sekali, dia tarompa diaturkan, bapak itu kan, baju-baju diaturkan, ya kan? Sampai baitu ketika melakukan pakaian awak berihram itu, satu bapak dan ibu-ibu sebagai pembeda di awak ketika awak mengunjungi Allah besok kan. Dikata Ibnu Abbas ketika ditanya azabananyo pakaian nilai orang berpakaian ihram itu, satu sebagai pembeda dinyo kecil. Jadi Nabi awak mencontohkan, sejak situ nyo pakai, kini sami'na wa ata'na khudhu anni manasikakum. Awak berhaji itu manasiknya, contohnya itu ada di Nabi awak kan. Kalau nanti jumlah yang lagak banyak di awak, karena dianggap awak haji lunado punya menasik haji lunado lah kan. Kalau nanti jumlah yang lah banyak di awak pelai, kalau awak di tepi jalan, kalau sampai ado nanti musala awak atau lembah, bisa buat lembaga itu kan. Kalau dibukikanlah banyak. Tapi kalau di awak diagam, bergantung juga Kementerian Agama. Dan kadang-kadang tidak cukup di waktu untuk itu kan. Sehingga orang ranggai itu ketika pergi haji, Allah kabaran ke bertanya lo balik kan. Di mana mulainya kan? Ani baca kan. Paralu tu bimbingan khusus itu. Dan yang lebih prinsip sebetulnya, orang pergi haji
Kadang-kadang tidak samparono ibadahnya kena tidak putih. Tidak putih dia berkata. Karena orang beranggapan haji itu berdoa saja. Sehingga dipacik lah buku doa tu ketika tawaf, ketika sa'i. Baca kos sebanyak ada. Itu yang penting kan. Apalagi kalau ibu-ibu sebat berdua bertiga sedang sa'i itu kena 800 meter ke sekilo. Kadang-kadang mau kayaknya sebagian. Kalau ibu-ibu mau dua dan agak lurih pertamanya. Kalau 3 lah mulai na lain. Iya contoh kira-kira. Ini sa'i. Itu kan makanya kan. Memang putih seharusnya. Kalau pai awak mesti hal-hal prinsip itu mesti kan. Kamu tawaf itu kadang-kadang pak dia kan. Tibaan nyawa kan. Baik, itu satu Bapak dan Ibu-ibu, nilai kata Ibnu Abbas, orang berpakaian ihram itu adalah pembeda saatnya mengunjungi Allah. Yang kedua, ketika awak berihram pakai pakaian putih-putih itu, sebenarnya nilainya adalah awak meninggalkan pakaian keduniaan. Meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi kan. Ya kan? Maka orang berihram tu tak tahu awak ledo nama nang kayo, nama nang bansai. Kalau lah mulai orang pakaian putih-putih tu, terutama di Armuzna, atau tak tahu lah kan. Kalau di Arafah, Muzdalifah dan Mina, anda tahu awak sianang kayo, sianang bansai kan. Kalau tiba haji reguler dia nyop kasu sagadang badan kan. Kalau tiba sinan lalu lah sinan kan kasu tipi sagadang badan sagadang iko sini ambo nangga puak nanggadang pas sagadang badan ini sehingga mau cari orang nang kurih sampai ambo kan supaya aman kan. Sagadang badan benar tu badan. Dan itu walikna orang hajinya, haji purada, haji apa, haji aplus kan. Ya kalaupun berlebih, ketikanya lakukan melontar jumrah, tidak tahu awak siapa orang itu. Maka ketika awak berihram, pada dasarnya sedang meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi kan. Maka dari itu Bapak dan Ibu-ibu, aku penting di awak ya. Agaknya tentu Bapak dan Ibu-ibu bagi awak yang mungkin awak cari tempat-tempat istimewa. Kalau di Madinah tentu Raudhah cuma yang istimewa lah untuk ijabah doa kan. Tapi kalau di Makkah banyak tampaknya yang istimewa itu. Dan rasa tentu ibu dan bapak iko bagi awak ya apalah nilai duniawi ko di awak kan yang diagia di Allah kawak kini untuk awak menuju akhirat kan. Kalau nanti awak dapat di situ diijabah doa awak diputihkan dosa, awak jago diri awak sampai meninggal elok-elok, sering awak bertaubat, beristighfar. Maka ketika mau jalan tiba, mau wawancarai orang tertua jamaah Kabupaten Agam, yang akhirnya beliau meninggal dunia. Jamaah tertua itu rabahnya ketika di Armuzna kan. Tapi ketika di Makkah masih kuat, masih apa? Umur 86 tahun kan, yang tertua jamaah Kabupaten Agam. Dan bagi awak tentu terakhir memang muka canjo banyak-banyak awak main beribadat siko. Dan kok mati awak, kok meninggal awak masuk surga firdaus awak besok banyak sikut taubat istighfar dia amin kayaknya kan kiranya yo meninggal dia kan. Baik, itu yang kedua Bapak dan Ibu-ibu, ketika awak pakaian putih-putih itu tak lagi mengurus orang kan, mengurus orang, awak mengurus diri awak untuk menghadap Allah. Hal yang bersifat duniawi kita tinggalkan.
Nah, kalau kini atribut awak, ya mungkin banyak di dunia, jabatan kan, kekayaan kan, kecantikan kan, dan seterusnya, itu duniawi kan. Tapi ketika sudah tiba di situ, samu orang sadanya kan. Makanya nan berbeda tu orang kalau pulang haji kan. Karena ada ibu di Makassar, mana ya? Sulawesi. Di Bali nyomeh banyak-banyak kan. Jagaannya pulang di Makkah kan. Pada di Makkah, kau ibu ameh dari nan mahal sampai nan murah ada sini. Ada ameh 2 rial bagaikan, ameh palsu boy. Ameh juga kan. Ini 2 rial kan. Ini 10 rial. Balik 50 lah saung gua ameh itu kan. Aku yolah nyokayu bana, itu atribut duniawi. Dan di Makkah tidak berlaku itu. Apalagi ketika awak sedang berpakaian ihram. Baik ketiga kepada ibu-ibu, ketika awak berihram, kata Ibnu Abbas, itu samu awak menyerupai keadaan awak orang yang sedang dihisabkan, sedang awak dihitung. Laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu hadir menghadap saya surang-surang sebagaimana lahir dulu ke dunia surang-surang. Ketika awak menghadap Allah surang-surang, berpakaian ihram itu sebagai lambang bahwa awak berpakaian yang sama tanpa ada membedakan satu dengan yang lain. Barilah awak surang-surang. Itu loh keadaan awak ketika wukuf di Arafah, ketika awak di Musdalifah, ketika awak di Mina, ketika awak tawaf sa'i, keadaan bapak dan ibu-ibu samalah dengan keadaan yang seperti ini. Dari sisi hukum, karena ikut kajian hadis ahkam, bahwa miqat itu, bahwa berihram itu mesti mulainya dimiqatkan. Itu poinnya. Nabi mencontohkan karena beliau dari kota Madinah, miqatnya di Masjid Zulhulaifah. Ya tu sangat 7 hari ya. Tadi kaji siang hari wak ke sawah boleh kan. Mudah-mudahan barakai manfaat. Enggak kaji bagi kini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan minggu besok wak bisa lihat Masjid Zulhulaifah itu, dan wak tunggu. Mudah-mudahan Pak Haji tidak lupa untuk menyiapkan proyektornya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.